warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat bergabung, selamat datang di podcast KBP Talk. Bersama dengan saya Syarah Ayu, hari ini kita akan bincang-bincang seputar apa saja sih inovasi terbaru dari KBP. Yang tentu saja kalau misalnya kita sama-sama tahu, Kota Baru Parahyangan ini adalah sebuah kawasan yang sangat istimewa dengan mengusung 3 pilar: mandiri, alami, dan juga madani. Tentu banyak sekali hal-hal yang tentu dipikirkan bagi seluruh warga dari KBP untuk memiliki hunian yang sangat istimewa. Nah, hari ini para pemirsa, setelah tidak sendiri, saya akan berbincang dengan satu orang arsitektur yang membuat sebuah hunian yang betul-betul membuat nyaman seluruh keluarga. Beliau ini punya ide yang sangat brilian dan punya konsep-konsep yang betul-betul memahami bagaimana bisa tinggal dengan sehat, alami, dan bahagia. Langsung saja, Syarah akan langsung memperkenalkan kepada para pemirsa KBP Talk. Ini dia Pak Hadi Vincent. Pak Hadi, salam doa. Pak Hadi, apa kabar Pak Hadi? Sarah, baik. Wah, nah Pak Hadi boleh kenalan nih sama pemirsa KBP Talk. Pak Hadi tuh sebenarnya punya studio ya Pak ya sebetulnya? Iya, kita studio kita di Jakarta sih. Oke. Nah, ini tadi juga racing kemarin nih pakai kereta api cepat. Wah, bagus langsung ya. Iya. Dan berasa banget sih udah ada kereta api cepat ya. Kita nyampe tadi dari pagi kemari kan 1 jam lebih. Nah, nanti juga sore ini mau balik lagi, ada meeting di Jakarta. Wah, itulah akses dari Kota Baru Parahyangan ya, betul. Benar. Pak Hadi, kalau boleh cerita sedikit tentang studionya Bapak itu namanya apa ya Pak? Studio kita namanya Hadi Vincent Architects. Dia berdiri ya, saya mulai itu tahun 2000. 2000 Pak? Iya, iya. Sebelumnya saya kerja di satu leading property di Indonesia. Mungkin boleh saya sebut nama Ciputra ya. Tahun 90 sampai 2000. Jadi 10 tahun kita gabung dengan leading property Indonesia saat itu ya, tahun 90 sampai 2000. Dan sejak 2000 baru kita mendirikan Hadi Vincent Architects gitu. Pak, kenapa sih ada motivasi tersendiri nggak akhirnya? Oke, saya kayaknya harus deh jadi arsitek yang benar-benar punya studio sendiri, punya menginspirasi banyak bangunan-bangunan termasuk di Kota Baru Parahyangan. Ada motivasi tersendiri nggak nih Pak? Mungkin pertama motivasi jadi arsitek gitu iya ya maksudnya. Dong. Iya. Jadi saya itu kan ya berasanya sejak kecil lah, sejak kecil suka gambar gitu loh Mbak Sarah. Jadi dari situ saya lihat kok senang banget dengan gambar, apalagi gambar kita malah sering gambar-gambar rumah gitu, layout, kadang-kadang kita gambar dari SD tuh. Wah, SD udah mulai ya Pak ya? Iya, ini senang. udah bakat terpendam berarti kalau gitu ya? Senang aja ngeliat itu. Terus ya pada akhirnya waktu SMA gitu kan ada penjurusan dan lain, saya kepikiran arsitek nih paling cocok gitu. Nah dari situ kita masuk tes di Unpar dan kebetulan dapat diterima, akhirnya kita lanjut lah. Nah setelah lulus ada developer tadi yang datang malah mencari karyawan gitu ya pada saat itu, dan waktu itu tahun 90 ya, 90 itu lagi booming properti. Jadi mereka tuh lagi nyari tenaga kerja arsitek begitu banyak. Jadi mereka justru datang ke Bandung dan saya ikut tes, masuk juga ke situ. Akhirnya dari Bandung pun belum sempet, baru aja selesai kuliah udah langsung sebulan udah langsung kesana. Pak, kalau boleh tahu berarti artinya kalau kita tarik mundur nih berapa tahun Pak berkecimpung di dunia arsiteknya? Kalau dari tahun 90 berapa tuh ya? 90 33 tahun. Ya 33 dan mostly memang kita experience di project development, khususnya landed house dari awal gitu. Jadi saya tuh udah 33 tahun ngembangin rumah sih. 33 tahun mengembangkan rumah dan memang betul-betul fokus untuk landed house ya Pak ya? Kebanyakan itu, tapi dengan berjalannya waktu ya kita desain juga untuk leisure, untuk komersial, komersial juga, bahkan untuk private house juga kita desain. Pak, boleh sedikit cerita nggak? Kalau boleh tahu nih Pak, filosofi arsitektur yang jadi pedoman Bapak tuh apa sih sebetulnya? Nah, mengenai arsitektur ya, sebenarnya arsitektur pada umumnya menurut saya zaman dulu nih, apalagi di Indonesia ya, arsitek tuh sepertinya belum dibutuhkan gitu ya. Pada zaman dulu. Iya, tapi kalau kita lihat ke kota-kota di luar negeri gitu ya, atau rumah-rumah atau bangunan,
kita kan bisa tour, oh kayaknya bagus banget, bahkan zaman klasik ya, di situ memang arsitek sudah berperan maksud saya. Nah dalam perkembangannya sekarang memang menurut saya arsitek itu sangat penting melihat dari sejarahnya juga. Nah namun di Indonesia mungkin sedikit terlambat ya. Awal-awal mungkin tidak banyak arsitek yang berkecimpung dalam bangunan-bangunan yang di sini, tapi lama-kelamaan sepertinya masyarakat tuh butuh, karena mereka butuh konsultan, butuh berkonsultasi lah, either mau buat rumah atau mau buat toko, bahkan mau buat gedung pemerintahan, museum dan lain-lain. Jadi mereka butuh arsitek untuk itu. Artinya setelah perjalanan panjang dengan dulu belum butuh tapi sekarang betul-betul dibutuhkan, ini ada tantangan tersendiri nggak Pak? Apa sih sebetulnya tantangan terberat sebagai seorang arsitek itu Pak? Mungkin menurut saya bagaimana kita bisa mengakomodir keinginan klien kita, itu mungkin salah satu tantangan terberat kita. Nah setelah itu tentunya ada beberapa faktor yang harus mendukung. Misalnya kita udah diskusi dengan klien, mereka udah suka dengan desain kita, dan kita kan akan mewujudkan hal itu, bangunan itu. Nah di situ berperan banyak lah, ada kontraktor, ada nanti supplier, dan itu semua harus saling mendukung. Khususnya kontraktor menjadi sangat penting gitu. Klien pun menjadi penting karena mereka tuh kalau kita klop sama mereka itu akan berjalan dengan lancar sekali. Tapi kadang-kadang kan ada yang tidak cocok, kita harus bolak-balik dan lain-lain. Itu sih. Ada triknya nggak sih Pak kalau misalnya kita mau memecahkan suatu masalah, apalagi kalau misalnya ada gap nih Pak antara keinginan dan juga sebetulnya kenyataannya kayak gini nih setelah hasil dari yang Bapak desain? Gimana maksudnya? Solusinya gimana caranya Pak? Biasanya nih Bapak apa yang dilakukan sama Bapak nih untuk memberikan jadi kita solusi? pasti menjelaskan yang terbaik tuh ini gitu ya. Kadang-kadang kan ada yang belum paham, apalagi awam. That's why mungkin dibutuhkan arsitek. Jadi karena mereka mengerti secara teknis, secara artnya juga. Jadi sebenarnya arsitektur itu campuran antara keteknikan dan seni gitu ya. Nah itu tadi juga salah satu yang membuat saya tertarik lah. Kenapa saya ngambil arsitek, karena selain art ada keteknikannya. Nah ini yang perlu dijelaskan. Kalau art mungkin sifatnya sangat sangat gak ada batasan lah, nggak ada ya hitam atau putih gitu. Kalau art kan ada kebebasan di situ, tapi kalau keteknikan tentunya ada hal-hal tertentu yang harus kita pelajari secara detail, supaya misalnya contohnya kita bangun rumah itu kan harus secara teknik dia bisa berdiri dengan baik gitu kan secara desainnya. Iya, Pak, kalau misalnya bicara kan tadi Bapak memang betul-betul fokus pada landed house. Ini ada kesulitan yang berbeda nggak ketika Bapak mendesain yang bukan landed house nih Pak? Ada tantangan tersendirinya atau kesulitan apa sih Pak kalau bikin landed house? Pasti di setiap fungsi bangunan Yes. punya tantangan tersendiri yang berbeda-beda. Itu yang harus kita punya experience, harus kita pelajari gitu. Jadi beda-beda lah bagaimana kita membangun rumah, misalnya contohnya beda dengan membangun ruko misalnya kalau di Kota Baru ya. Lain lagi misalnya membangun commercial building, mall, mungkin lain lagi bangun galeri dan lain-lain. Itu beda sih. Nah mungkin pemirsa dan juga secara sendiri nih Pak penasaran sekali nih. Bapak kan sebagai arsitek udah banyak sekali bikin landed house, dan tiba-tiba nih Bapak sekarang akhirnya memutuskan, oke, saya akan mau jadi arsitek di Kota Baru Parahyangan nih Pak. Apa yang akhirnya mencetuskan, oke, yes, kayaknya saya mau deh. Saya mengenal Kota Baru Parahyangan udah cukup lama ya. Itu mungkin hampir 15 tahun yang lalu sekarang. Wow. Udah mengenal ini. Terus dari awal saya melihat saya kan lahir di Bandung. Bapak lahir di Bandung. Terus kayaknya di Bandung tuh sampai tahun 90 itu. Sampai kuliah juga? Selesai kuliah kan di Unpar, kita baru ke Jakarta gitu ya. Jadi tahun 90 kan selama itu dari saya lahir di Bandung. Jadi saya mengenal betul lah suasana Kota Bandung dan area sekitarnya. Nah waktu pertama kali kita datang ke Kota Baru memang konsepnya sangat menarik sih, karena alamnya itu yang sangat mendukung. Jadi saya sangat tertarik sekali dengan area ini. Nah kemudian dalam prosesnya kan kita diminta untuk mendesain, dan tentunya itu juga membuat saya lebih tertarik lagi. Oh iya, saya dapat kesempatan ini. Artinya saya sangat
ingin untuk memberikan satu produk yang sangat sesuai dengan kondisi lingkungan di sini. Karena Kota Baru tuh alamnya terutama danau Waduk Saguling itu ya yang menjadi ikon utamanya, dan sekarang mungkin ke arah bukit. Jadi betul-betul seperti resort lah kali ya, apalagi buat orang Jakarta kan. Saya tinggal di Jakarta terakhir. Jadi begitu Kota Baru tuh seperti masuk satu oase yang sangat nyaman, sangat tenang, belum lingkungannya juga enak gitu sih. Wah, ada kesulitan nggak sih Pak kalau misalnya, atau tantangan yang paling menurut Bapak ini kayaknya patut saya taklukkan nih untuk wilayah atau kawasan dari Kota Baru Parahyangan? Karena kan kalau tadi Bapak bilang ada bukitnya, kemudian danau dengan Waduk Saguling alamnya, ada tantangan tersendiri nggak Pak? Kota Baru ya, sebetulnya Kota Baru Parahyangan ini kan suburban dari Bandung ya. Yeah. Dan dia ditata dengan baik. Justru tantangannya bagaimana kita membuat satu desain untuk satu kota yang baru gitu, supaya itu menjadi orang tertarik. Mungkin kan tujuannya juga dari developer untuk menjual ya. Jadi kita mencari satu produk yang sangat cocok dengan konsep dari Kota Barunya sendiri yang berada sedikit di luar Bandung gitu ya. Itu aja sih. Apalagi mengoptimalkan bagaimana alamnya, udaranya itu dimaksimalkan secara luar biasa ya Pak ya? Salah satunya kan project pertama, last project kita kan di Lapakmi. Sebelumnya Nayapati, tapi yang sebelumnya kita cukup experience juga lah di Kota Baru. Jadi kita tahu betul alamnya seperti apa gitu di sini itu. Nah, pasti kita memanfaatkan hal itu. Contohnya di rumah Nilapatmi ini ya, kita coba terapkan konsep-konsep seperti itu. Penasaran pemirsa Nilapatminya seperti apa? Nanti kita masih banyak sekali ngobrol-ngobrol dan masih banyak sekali harapan. Mungkin Bapak, ini Nilapatmi ini Sarah penasaran sekali, boleh nanti kita ngobrol-ngobrol ya Pak? Oke. Kita akan masih banyak ngobrol-ngobrol bersama dengan Pak Hadi Vincent, dan tentu nanti kita juga akan bahas tentang Nilapatmi. Nih Pak, kalau kita lihat Nilapatmi ini konsepnya agak berbeda. Ada tulisan artnya di situ ya Pak ya? Betul ya Pak ya? Pasti sih. Ini ada art tersendiri nih untuk Nilapatmi. Kalau boleh sedikit spill aja nih Pak untuk para pemirsa dari KBP Podcast kita, KBP Talk kita, ini Nilapatmi ini apa sih konsep yang diberikan? Ya, seperti tadi saya cerita ya bahwa Nilapatmi ini Kota Baru ini terletak pada area yang secara alami cukup baik gitu. Nah, produk-produk Kota Baru sebelumnya kita pasti riset lah, kita evaluasi seperti apa gitu ya. Nah, kita lihat banyak layout yang menurut kami kurang memaksimalkan udara luar, view dan lain-lain. Nah, dari situ kita berpikir perlu satu produk unggulan. Nah, sebetulnya produk itu bukan hanya tampak atau fasade bangunan, tapi layout menurut saya itu yang paling penting. Yang mana layout itu sebetulnya hanya bisa dirasakan. Layout itu dirasakan? Iya, jadi layout itu denah ya maksudnya. Gimana kita masuk, waktu saat masuk rumah tiba-tiba ada taman dulu, baru masuk ke dalam rumah. Kadang-kadang kan kita kalau masuk rumah, masuk langsung ruang keluarga gitu ya. Betul. Nah, jadi itu yang kita pikirkan tuh, gimana supaya dapat satu layout yang maksimal dan nyaman. Maksimal, nyaman, alami seperti salah satu pilarnya dari Kota Baru Parahyangan berarti ya Pak ya? Iya. Nah, yang sangat dominan dari produk Nilapatmi ini adalah penyebaran taman tadi. Jadi sudah mulai dari depan kita masuk, itu kita udah melihat taman dulu di sebelah kiri. Yang mana taman itu nantinya akan jadi garasi kalau yang punya membutuhkan. Nah, after itu ada satu taman juga gitu. Dan taman itu memisahkan antara ruang tidur tamu di depan dengan living dan dining. Jadi ruang tamunya itu sangat private ya, di sana sangat private dia. Jadi either dijadikan ruang kerja juga nggak mengganggu orang yang sedang di living apa dining, karena dia nggak terlalu masuk ke dalam. Nah ini yang kita riset dari produk-produk sebelumnya itu, supaya kita dapat satu taman lagi di tengah yang produk Nayapati waktu itu nggak ada gitu. Jadi ini betul-betul penyempurna, dan nanti detailnya itu nanti kita akan bahas lagi ya Pak ya? Iya. Nah, masih penasaran ya, masih kita ngobrol bersama dengan Pak Hadi dan tentang Nilapatmi. Masih bersama dengan saya Ayu di KBP Talk. Pak Hadi, kalau boleh share tahu nih, mungkin para pemirsa juga ini pengen tahu sekali, apa sih sebetulnya filosofi arsitektur yang jadi pedoman Bapak nih? Nah, sebetulnya zaman sekarang ini yang
filosofi itu yang penting sebetulnya. Arsitektur harus green ya. Green. Dan sustainable. Jadi sustainable itu jadi mengimplementasikan kaidah-kaidah supaya arsitektur itu hijau gitu, berkelanjutan lah. Artinya kan untuk ke masa depan dia masih bisa bertahan alam ini semua gitu. Nah itu kita yang selalu terapkan, misalnya dengan hemat energi dan lain-lain. Dan tentunya ini akan berkaitan dengan produk-produk yang kita desain. Hal itu sih kurang lebih yang penting. Kalau filosofi memang ada yang lebih dalam lagi, setiap building kan beda-beda. Misalnya kalau kita desain museum, filosofinya beda, desain rumah ibadah lain, kantor lain. Tapi secara umum, filosofi itu kalau sekarang arahnya lebih ke sustainable architecture itu, menurut saya. Mesti green ya Pak ya? Ya haruslah energinya supaya bisa berkelanjutan ya. Nah berarti artinya seberapa penting sih Pak sebetulnya arsitek itu buat umat manusia, buat masyarakat itu seberapa penting nih Pak? Ya itu dia, jadi dulu kita kalau membuat sesuatu itu kan mungkin bisa sendiri atau dengan kontraktor gitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu, masyarakat kita sudah sadar bahwa mereka perlu konsultan atau arsitek untuk mengkomunikasikan keinginan dia, dan setelah dikomunikasikan, arsitek akan menciptakan misalnya rumah gitu ya. Jadi dia mendapat banyak masukan karena nggak art aja tadi. Juga keteknikan, artinya mereka membangun rumah yang nyaman tuh harus seperti apa, misalnya rumah yang sehat seperti apa dan tetap indah gitu. Artinya arsitek yang bisa mencoba mendeskripsikan hal-hal itu sehingga rumahnya bisa terjadi seperti apa yang dia inginkan. Sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan keinginannya gitu ya Pak ya? Wah seperti ini rumah yang jadi keinginan Syara nih Pak, ini di Lapanmi soalnya. Ini mungkin para pemirsa juga ini kayaknya santai banget, enak banget gitu view-nya. Ini kita lagi ada di Lapanmi ya Pak ya? Nah Bapak kalau boleh tahu nih kan tadi saya udah keliling-keliling, mungkin pemirsa juga nanti bisa keliling-keliling di Lapanmi ya. Ini Lapanmi itu punya ide dan juga konsepnya dapat dari mana sih Pak? Ya balik lagi tadi kan kita udah bahas yang sustainable architect. Nah itu tentunya sangat berkaitan dengan hal ini. Apalagi Kota Baru, lokasinya kan benar-benar alami ya. Dia di daerah perbukitan, ada daerah danau, jadi semua unsur-unsur alam tuh ada. Kemudian kalau kita masuk, jalanan udah hijau dan lain-lain. Nah itu sebetulnya salah satu yang mendukung juga konsep green itu. Dan tentunya rumahnya pun harus mendukung gitu. Nah kita desain memang area hijau di rumah ini cukup banyak. Pertama tentunya akan hemat energi. Kenapa kita nggak perlu nyalain lampu siang-siang? Kadang kan rumah ada yang gelap atau apa. Betul. Kemudian kalau sirkulasi udara, kita duduk kan di ruang ini ya. Artinya udara dari kiri ke kanan pasti lancar mengalir. Kita buka pintu langsung udara masuk. Kita sebut cross ventilation tuh. Namanya adalah cross ventilation. Jadi cross ventilation itu udara dari kanan misalnya mengalir ke kiri. Kadang kalau kita desain rumah, jendelanya hanya di depan, udara masuk tapi dia nggak bisa kemana-mana gitu. Mentok gitu ya Pak? Iya, mentok ya. Gitu ya, Pak? Kalau ini kan lewat gitu ya. Nah, waktu saya masuk pun kita bisa merasakan waktu ada taman udah adem gitu. Nah itu kita kan nggak perlu nyalain AC dan lain-lain. Juga kalau kita duduk-duduk di outdoor seperti itu, either mau ngeteh, bahkan mungkin kopi sore bisa nyantai gitu, itu menjadi sangat nyaman sih. Apalagi kalau misalnya udah sama keluarga ya Pak, ngobrol-ngobrol santai kan enak banget ya berarti ya. Nah Bapak berapa lama sih dapetin konsep ini, dapetin ide ini? Khususnya sebenarnya kalau desain kita udah terbiasa sih. Desain kurang lebih 2 bulan kita udah bisa mencipta ini. Tapi kita butuh riset. Gitu lah, Bu. Riset jadi penting artinya Pak? Riset untuk project development seperti developer itu menjadi penting. Karena kita harus tahu nih apa yang disukai oleh market gitu ya. Apa yang disukai oleh masyarakat di Bandung khususnya kalau market Bandung. Tapi ini juga sudah melebar, bahkan orang Jakarta pun banyak yang beli rumah-rumah di Kota Baru. Jadi kita tentunya harus tahu nih keinginan mereka apa. Nah di situ kita mempelajari dari produk-produk Kota Baru sebelumnya, kita pelajari juga. Dan bagaimana kita menghasilkan produk ini, itulah yang butuh riset yang cukup panjang. Yang mana kita berkomunikasi baik dengan developer, dengan orang-orang sekitar, dengan marketing. Tapi karena saya, tadi kan kita cerita, saya lama di Bandung.
Jadi udah kita udah Bandung lumayan ya, klop juga lah lokasi Bandung ini. Jadi kita udah tahu persis nih orang Bandung tuh sukanya apa gitu ya. Itu dia sih, jadi yang membuat mempercepat lah. Mempercepat. Artinya memang riset itu menjadi hal yang sangat penting dan memang akhirnya jadi yang utama ketika menyatukan dengan ide-ide gitu ya Pak? Iya. Karena saya sebagai arsitek tuh bukan hanya mendesain gitu ya, tapi kita senang juga kita kalau produk ini laku. Dan produk ini laku biasanya dasarnya dari riset itu. Karena kita berpengalaman di developer sudah 30 tahun lebih. Jadi kita tahulah market seperti apa. Jadi kita mau deliver satu produk yang memang unggulan. Bahkan produk sebelumnya saya Nayapati unggul, bukannya ini sama tapi lebih lagi. Ya. Jadi kita selalu menciptakan produk berkelanjutan yang selalu lebih lagi gitu. Itu yang menjadi poin penting. Betul. Pak Hadi, kalau misalnya kita ngelihat ini salah satu rumah contohnya dari Nila Padmi nih Pak. Ini kan sebetulnya kalau saya lihat nih ada udara, cahaya yang betul-betul diperhatikan baik-baik gitu oleh Pak Hadi nih sebagai arsitekturnya. Seberapa penting sih Pak nih kalau kita lihat dari satu sisi aja, cahaya itu seberapa penting sih Pak? Ya itu paling penting, apalagi kita kan udah mengalami pandeminya. Nah, pandemi itu kaitannya kan rumah sehat. Rumah sehat tuh kaitannya dengan sinar matahari. Jadi ada baiknya rumah itu harus bisa masuk sinar matahari yang cukup gitu ya, bukan terlalu banyak juga, terlalu banyak panas. Jadi bagaimana kita mengatur matahari yang cukup. Oleh sebab itu kita betul-betul pikirkan nih jendela tuh harus ada di mana, matahari sebanyak apa, arah kemana. Jadi sangat detail lah. Artinya produk ini memang kita desain customize sangat detail gitu. Berapa banyak jendela, cahaya masuk lewat mana, seberapa lama cahaya yang nanti akan kita rasakan itu juga jadi penting Pak. Iya, misalnya kalau sore terlalu banyak panas kan, jadi kita malah panas di dalam. Jadi kita harus ada dinding yang menghalanginya di depan. Kayak taman ini ya, kita contoh ya di samping kita ini. Itu kan taman sengaja nggak terlalu besar, tapi kecil aja, cahaya tetap masuk, tapi sinar matahari langsung nggak bisa terlalu masuk. Jadi dia adem aja duduk di situ pada saat sore juga. Lain lagi di belakang. Kalau di belakang kan tamannya besar. Nah itu benar-benar cahaya masuk. Jadi kita tempatin kolam renang. Jadi kalau berenang kan butuh matahari yang memang orang berjemur lah, apalah gitu. Jadi itu kita pikirkan lah. Jadi betul-betul mana cahaya yang dibutuhkan untuk bisa menikmati dengan kesejukannya, mana cahaya yang dibutuhkan emang kita memang membutuhkan langsung cahayanya seperti tadi Bapak sampaikan, bikin sekalian aja kolam renang gitu ya Pak, biar lebih manfaat. Seberapa sepenting itu kah Pak cahaya untuk dunia arsitektur Pak? Pasti penting kan, matahari itu kan untuk kehidupan ya, jadi kita sangat membutuhkan itu, apalagi cahaya alami, jadi bukan artificial dengan lampu tadi. Kalau nyalain lampu kan nggak hemat energi seperti itu ya. Juga udara tadi dengan apa konsep-konsep yang tadi itu memang udara pun sama seperti cahaya, dia bisa mengalir dengan baik. Udara, cahaya jadi penting. Nah Bapak, kalau misalnya kita balik lagi ke Nila Padmi sendiri nih Pak, sebetulnya konsep yang melekat sekali dengan nama Nila Padmi itu apa Pak? Konsep dari bangunan Nila Padmi itu apa nih Pak yang melekat sekali? Yang tadi saya ceritakan, jadi bahwa rumah ini memang sangat ideal dari segi cahaya dan udara, itu satu. Kedua dari segi fungsi. Jadi fungsi ini benar-benar rumah ini merupakan salah satu sekarang yang paling lengkap di produk Kota Baru. Karena dibandingkan produk sebelumnya, kini kita udah siapkan ruang servis untuk pembantu dan lain-lain di satu area ya. Kemudian setiap kamar tidur yang di atas itu punya kamar mandi WC sendiri, yang mana kita sebut ensuite gitu ya. Jadi fasilitasnya udah sangat lengkap. Kemudian bicara taman itu punya sequence itu misalnya waktu kita masuk, kita melihat taman yang tadi samping yang bakal jadi garasi, kemudian inner court yang di tengah ini yang untuk ngeteh dan lain-lain. Terakhir taman di belakang untuk kolam renang, dan di atas ada balcony juga, balcony-nya tuh luas, jadi dia seperti decking untuk taman. Jadi artinya di atas juga dapat taman kering juga gitu, karena memang sekarang kebutuhan outdoor area menjadi sangat penting, dan mereka penghuni itu atau klien yang tinggal di sini, dia bisa memanfaatkan taman dengan fungsi yang berbeda-beda. Ya misalnya tadi ini kolam renang, yang di atas mungkin dia mau pakai untuk hobi-hobi nanam-nanam pohon berdaun lebar misalnya, atau di atas untuk olahraga,
Nah, itu salah satu keuntungan dengan adanya ruang-ruang terbuka ini dan sekaligus menjadi rumah sehat. Gitu. Rumah sehat. Jadi setiap mata memandang di setiap sudut rumah itu green aja bawaannya gitu ya, Pak ya? Ya, dan itu yang membuat apa ya? Green itu membuat kita relax. Relax itu membuat kita soothing. Soothing itu kan istirahat. Iya, iya. Jadi kayak kita duduk di sini lihat kolam renang apa hijau semua, kita merasa dia comfort, dia merasa istirahat, tenang. Kalau kita udah kerja di kota Bandung, balik ke sini benar-benar sangat nyaman, apalagi didukung sama lingkungan keseluruhan. Perfect sekali ya, ketika sudah capek pulang ke rumah betul-betul istirahat artinya ya Pak ya. Iya. Itulah yang melekat di Nila Padmi nih Pak. Iya. Nah Bapak kalau boleh tahu nih, ini ciri khasnya dari Nila Padmi sendiri. Kalau tadi kan Bapak cerita tentang fungsinya, bagaimana kita bisa membuat yang tinggal di sini jadi jauh lebih beristirahat dengan optimal dan maksimal. Ini sebetulnya kalau boleh tahu Pak, ini ciri khasnya tuh apa sih sebetulnya dari Nila Padmi ini? Ini mungkin ulang ya tadi. Jadi ini memang bangunan satu lengkap. Itu menjadi ciri khas. Kemudian ruang-ruang taman tadi yang menyebar itu. Jadi itu menjadi ciri khas desain ini. Dan seperti di awal saya ceritakan, layout dari bangunan ini memang kita pikirkan dengan matang. Karena layoutnya tidak seperti biasa masuk rumah langsung ruangan. Jadi ada sequence. Sequence itu ada seperti apa istilahnya, ada upacara masuknya lah. Masuk itu lewat taman dulu, dia bisa duduk istirahat, dan itu juga membantu misalnya kamar yang di depan bisa dijadikan ruang kerja karena dia terpisah dari bangunan utama. Jadi dia bisa lebih private lah. Misalnya kalau jadi ruang kerja kan kadang kita manggil orang-orang dari luar datang, misalnya staff kita jadi meeting di depan dulu, jadi nggak gabung dengan rumah utamanya. Jadi memang konsep pola denah itu yang menjadi keunggulan juga, pola denah layout itu. Pola denah layout yang jadi keunggulan dari Nila Padmi gitu ya Pak. Dan kalau misalnya di sini para pemirsa dari KBP Talk hari ini, kita rasanya pengen sekali lihat seperti apa rumahnya. Nanti bisa langsung datang saja ke Kota Baru Parahyangan. Tapi kembali Pak Hadi, ini kan tadi kita Bapak udah cerita banyak tentang bagaimana cahaya memanfaatkan alam, kemudian juga ruang terbuka. Kalau misalnya kita bisa simpulkan nih Pak, kelebihan-kelebihan dari Nila Padmi ini satu persatu Pak. Dari pertama kali masuk, apa nih kelebihannya? Satu Pak, biar semua para pemirsa ini lebih excited lagi nih datang ke Nila Padmi nih Pak. Iya ya, itu satu tadi sequence dari denah. Denahnya. Oke. Karena denah tuh banyak area terbuka. Area terbukanya sehingga banyak memasukkan cahaya dan udara, menjadi rumah itu menjadi lebih sehat, hemat energi, juga green gitu ya. Yang kedua Pak? Yang kedua, kelengkapan dari rumah ini. Menurut saya rumah ini salah satu produk yang paling lengkap sekarang di KBP gitu. Jadi dia sudah ada area untuk asisten rumah tangga. Kemudian setiap kamar di atas udah ada kamar mandi WC sendiri. Gitu. Oh ya, satu hal tadi kita belum bahas tampak depan sebenarnya. Nah, ini tampak muka. Jadi tampak muka ini memang kita desain stylenya lebih modern lah. Modern. Karena tren saat ini memang bukan di Indonesia aja, di beberapa tempat di luar Indonesia pun bangunan itu modern itu sangat diminati lah. Jadi kita desain muka dari bangunan ini trendy, artinya stylish lah. Jadi itu pun yang kita sudah survei, itu yang saat ini sangat disukai ya, tren seperti itu. Dan kita terapkan material-material yang dalam tanda kutip cukup apa ya, indah, mewah gitu ya. Produk itu berupa seperti batuan marmer, kuadrat tuh. Jadi dia ditempel di situ akan meningkatkan nilai dari tampaknya sendiri. Kalau warnanya kita pakai warna yang lebih adem lah, lebih adem. Jadi abu-abu agak coklat gitu, sehingga berasa waktu lihat di depan rumah udah kepingin masuk ke rumah karena suasananya udah kelihatan dari luar. Pantesan Pak, saya tadi udah nyampe rumah depan, pengen cepat-cepat masuk nih, pengen cepat-cepat punya jadi kayaknya ya. Betul-betul. Jadi memang betul Bapak, kalau misalnya kita kembali menggabungkan, tadi Bapak sudah sampaikan dari tampak depannya, memang membuat kita lebih nyaman, dan ini modern banget ya Pak ya? Ya, itu yang utama, modern lah. Artinya kan Kota Baru ini bukan di satu daerah resort seperti di Bali. Kalau di Bali kan tentu bangunannya berupa resort yang lebih sangat santai. Karena ini dekat dengan Kota Bandung, dan juga bahkan sekarang Jakarta jadi dekat karena ada kereta api cepat. Misalnya ada orang yang tinggal kerja di Jakarta,
stay di Bandung gitu ya. Jadi kesini tuh tetap berasa urbannya ada nih, rasa di kota lah gitu ya, bukan tiba-tiba rasa di Bali kan beda. Rasa di kota tapi nyamannya berasa kayak adem banget gitu ya Pak ya. Pak, nih Sarah penasaran nih. Mungkin pemirsa juga penasaran dan nanti bisa lihat langsung. Bapak kalau boleh tahu, saya tadi ngeliat di sini kayaknya jendelanya tuh gede-gede. Memang konsepnya harus jendelanya besar-besar gitu ya Pak ya? Iya. Tadi balik lagi nih, masalah lagi. Cahaya dan udara. Kembali ke cahaya dan udara. Iya, karena menurut saya rumah kalau banyak dinding tuh berasanya sumpek gitu kan, ketutup. Iya sih, betul. Kalau kita banyak cahaya, mungkin Sarah rasain kalau ke Bali ya, kalau kita ke resort. Bahkan mereka nggak pakai AC kalau di Bali kan, lobby-lobbynya apanya gitu ya. Jadi semua kebuka, kelihatan taman. Nah itu sebetulnya kenapa misalnya daerah-daerah resort tuh dituju, karena kan orang udah penat di kota, kepengen relax, tapi dia kan harus terbang ke satu tempat, ke Bali misalnya. Tapi saya berusaha untuk menciptakan produk Kota Baru ini tempat istirahat tadi. Jadi dia nggak usah jauh-jauh lagi, di rumah sendiri dia udah berasa seperti ada di resort, walaupun tampaknya urban. Iya betul. Jadi modern, tapi begitu masuk ke dalam ambience atau rasa moodnya itu bisa mood istirahat kayak di resort gitu. Enak ya. Itu yang penting. Dan tadi juga Sarah lihat nih, mungkin nanti para pemirsa juga bisa lihat, ini ada ornamen-ornamen kayu juga memang sengaja dimasukin, dan juga marmer ya Pak ya? Sejenis marmer lah, sejenis marmer. Itu dari HT ya kita sebut, HT bermotif marmer. Nah itu kita masukin karena mau menunjukkan bahwa ada unsur alaminya. Apalagi kayu ya, kayu itu membuat suasana lebih warm welcome. Jadi kita taruh kayu-kayu di daerah bawah supaya lebih berasa. Dan sesuai dengan pilarnya Kota Baru Parahyangan, salah satunya adalah alami ya Pak ya? Iya. Ini betul-betul membuat nyaman, dan kalau misalnya kita ngobrol sama Pak Hadi nih pemirsa, kita bisa sedikit memberikan gambaran bagi pemirsa yang mungkin penasaran sekali nih. Kalau buat secara pribadi nih Pak, ini rumah yang betul-betul stylish, kemudian juga modern, dan tentu punya banyak sekali manfaat bagi yang tinggal, termasuk salah satunya cahaya dan juga udara yang akhirnya jadi memaksimalkan kita untuk jauh lebih sehat gitu ya Pak ya? Iya Pak, ini pertanyaan terakhir nih mungkin. Harapan Bapak ke depannya seperti apa sih Pak? Tentang produk ini mungkin ya. Jadi saya berharap orang yang membeli produk ini merasa dia akan sangat nyaman tinggal di sini. Karena memang rumah ini kita craft, kita desain dengan teliti lah artinya, supaya menjadikan betah banget lah di rumah dengan suasana seperti ini. Dan in case kalau mereka butuh extension atau apa, produk ini pun bisa bisa di-extend gitu ya. Misalnya ruang tadi yang luar kalau mau ditutup jadi satu ruangan itu tetap bisa gitu ya. Terus garasi sekarang jadi taman, nantinya bisa jadi taman. Intinya semua fungsi yang dibutuhkan oleh pembeli ini pasti ada di sini semua. Itu aja sih harapannya, jadi laku ya. Laku dan bisa memberikan kepuasan bagi yang memiliki ya Pak ya, dan juga kenyamanan. Sekali lagi, ini merupakan sebuah konsep yang selalu memberikan kesempurnaan berikutnya Pak ya. Iya. Sekali lagi Pak, terima kasih banyak sudah mewujudkan Nila Padmi Pak, mewujudkan masyarakat dan juga para pemirsa yang pengen punya hunian yang nyaman, kemudian untuk keluarga, kemana-mana berasa kayak cahayanya baik, udaranya baik, tetap modern dan juga stylish. Nila Padmi jawabannya gitu ya Pak ya. Iya, makasih Sarah. Terima kasih banyak Bapak. Oke. Selamat berkontribusi lagi Pak, selamat berkarya lagi. Dan kita tunggu karya-karya Bapak berikutnya. Dan untuk para pemirsa dari KBP Talk yang penasaran seperti apa Nila Padmi, boleh langsung datang saja ke Kota Baru Parahyangan. Dan tentu kita bisa lihat bagaimana hunian yang mudah-mudahan bisa membuat kebahagiaan dan juga kenyamanan, serta meningkatkan kesehatan kita, karena sekali lagi udara, cahaya, dan alam yang tentu dimanfaatkan oleh Kota Baru Parahyangan di klasternya Nila Padmi. Sekali lagi terima kasih untuk pemirsa KBP Talk yang sudah menyimak obrolan kita bersama dengan Pak Hadi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akan tunggu di Kota Baru Parahyangan, kawasan yang sangat istimewa yang tentu saja meningkatkan edukasi, sekaligus juga meningkatkan 3 pilar yang sangat istimewa, yaitu mandiri, alami, dan juga madani. Saya Syara Ayu pamit, Pak Hadi juga pamit. Ya, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya, dan sampai jumpa.